Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SJTTP. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan memasang pompa air di sumur kedalaman kurang lebih 17 meter ya. Ini cara instalasinya. Ini untuk pipa ke atas ya. Nah, ini untuk pipa hisapnya. Nah, untuk pemasangan kali ini saya akan menggunakan klep tabok ya, teman-teman. Ini saya memakai ukuran yang 3/4 inch. Nah, untuk pengaplikasiannya begini ya. Ini yang untuk bawahnya itu dibolong-bolongin supaya ntar airnya menghisap lewat situ. Fungsinya ini sebagai saringan ya, teman-teman. Nah, ini untuk bawahnya ditutup ya. Ini dilem dulu ya, supaya rapet, supaya tidak bocor. Ini saringan fungsinya sebagai agar tidak menyedot tanah ya, teman-teman, ataupun pasir. Jadi saya saringannya ini buat sendiri ya, teman-teman. Biarkan kering dulu. Ditiup-tiup juga boleh ya, teman-teman, supaya cepat kering. Ini untuk panjang saringannya kurang lebih 30 cm lebih ya. Nah, ini untuk pipa hisapnya. Dan ini klep taboknya ya, teman-teman. Kita tes dulu ya, apakah bocor atau tidak. Nah, ini sudah aman ya, teman-teman. Klep taboknya tidak bocor. Teman-teman, kalau mau membeli klep tabok ini bisa mencarinya di toko online ya, teman-teman. Saya ini belinya dari Surabaya ya, cukup jauh. Karena saya memilih yang ada klepnya itu ada karetnya ya, supaya airnya tidak merembes. Dan tipe yang ini untuk klepnya ada seal karetnya ya. Untuk di klep taboknya itu ada seal karetnya. Jadi air tidak bocor ya, teman-teman. Oke, ini dikeringkan dulu untuk pengeleman.
Hati-hati ya untuk pengelemannya, jangan sampai klepnya itu terkena lem ya. Ini cukup di pinggirannya saja ini. Ntar dioles-oles pakai tangan. Oke, jangan lupa untuk pipanya juga diberi lem ya, supaya tidak ngempos untuk pipa hisapnya. Tapi untuk drat-dratnya itu cukup dikasih seal tip ya, tidak perlu dilem. Jadi ini saringannya kalaupun terkena dasar air tetap aman ya teman-teman, ke dasar tanah maksudnya. Jadi tidak menyedot tanah. Nah ini untuk panjangnya kurang lebih 6 meteran ya untuk pipa hisapnya. Nah ini teman-teman, mesinnya digantung ya. Sorry ya teman-teman, tadi sengaja saya dicepatkan ya, supaya tidak bosan kalian untuk menontonnya. Nah ini untuk pipa hisapnya sudah dimasukkan ke dalam sumur ya. Nah ini teman-teman, kemarin juga saya ini pasang ya, yang punya kakak saya. Ini ganti, yang punya ibu mesinnya ganti juga. Mesinnya sudah rusak, tidak menyedot air. Jadi ini ganti baru ya teman-teman, dengan tipe yang sama, Shimizu PS135E. Untuk kekuatannya mesin ini 3 tahunan ya. 3 tahunan baru rusak, alhamdulillah. Garansinya habis, mesinnya juga rusak. Nah ini menunggu proses pengeringan dulu ya untuk pipa hisapnya. Pipa hisapnya untuk ke bawah kurang lebih 6 meter ya teman-teman, karena ini maksimal untuk penghisapan 9 meter ya. Ini dilem dulu. Di lemnya sampai rata ya teman-teman.
Ini sudah rata ya untuk pengelemannya, tinggal dimasukkan ke shock drat pendorong ya, untuk air ke atas. Ini ditunggu dulu sekitar 5 menitan ya teman-teman, supaya kering lemnya. Ini masih berantakan ya teman-teman, belum selesai. Oke, sementara menunggu kering, ini kabelnya dirapihkan dulu ya teman-teman. Ini dirapihkan dulu kabelnya, diikat ya. Nah, ini juga diikat ya teman-teman. Tambangnya diikat sama kabelnya supaya rapi. Oke, sekarang ini sudah kering ya untuk lemnya. Mesinnya kita turunkan. Ini butuh 2 orang ya untuk menurunkan mesin. 3 orang ya. Yang satu untuk merapihkan kabel dan tambang ya. Ini kalau nggak 3 orang susah ya teman-teman. Karena ini mesinnya juga lumayan berat untuk dikebawahinya. Oke, ini diikat dulu. Bisa juga pakai lakban ya teman-teman untuk mengikatnya. Ini di sini pakai tali rapia ya. Jadi ini mesinnya digantung ya teman-teman. Seperti mesin submersible, seperti mesin sibel ya. Seperti mesin satelit. Cuman kalau bedanya ini digantung mesinnya tidak ke dalam air ya. Kan kalau mesin satelit itu dimasukin ke air ya, direndam ke air. Kalau mesin ini direndam bisa mati ya teman-teman mesinnya.
Jadi ini mesinnya kemarin yang kakak saya ya, yang masang itu. Sekarang yang punya ibu. Mesinnya rusak dua-duanya ya teman-teman. Karena dipakai ini untuk berapa orang ya? Banyak ya. Jadi setiap jam mesin selalu dinyalakan. Jadi cepat rusak. Jadi ini ganti baru lagi. Oke, sekarang kita waktunya untuk mancing ya. Ini dipancing dulu. Sorry ya teman-teman. Ini dipancing dulu airnya. Dipancing dulu sampai penuh ya teman-teman. Nah ini teman-teman sudah beres ya. Ini hasil dari pakai klep tabok ya. Airnya lumayan kencang. Kenceng banget ya teman-teman airnya. Ini menggunakan klep tabok ya teman-teman. Airnya kenceng. Ini ember 20 liter ya teman-teman. Cepat penuh ya. Hasilnya bagus. Oke teman-teman, bila suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oke, terus dukung channel ini supaya makin berkembang ya teman-teman. Saya dari SJTTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.